Melanjutkan film yang pertama, dan kisah masih akan berfokus pada si ibu dan anak-anaknya atas kematian ayahnya di film pertama, di mana mereka memutuskan untuk mencari orang yang masih bertahan hidup, yang karena mereka sudah mengetahui kelemahan si monster, si kakak akan membawa pengeras suara untuk berjaga-jaga. Di momen ini saya akan membawa Anda flashback sebentar, di mana pada saat itu si ayah sedang membelit camilan untuk menonton pertandingan baseball yang diikuti oleh si adik, dan di sini kita akan dikenalkan pada sahabat si ayah sekaligus tetangganya yang bernama Emmet. Ini bangetnya. Saat itulah semua orang fokus memandangi langit karena ada meteorit jatuh yang tak jauh dari tempat tersebut, di mana semua orang Paburia pulang ke rumahnya masing-masing karena si ayah membawa mobil, dia mengambil mobilnya yang terparkir sedangkan si ibu disuruh pulang duluan. Pada saat jalanan dipenuhi orang-orang, si ibu menyuruh si adik untuk tetap tenang dan jangan pedulikan sekitar, namun tiba-tiba sementara si ayah dan si kakak terlihat sudah masuk mobil, namun dia keluar kembali menemui Bapak Sheriff untuk menanyakan di mana jatuhnya meteorit tersebut. Tetapi bersama warga sekitar, mereka berdua bersembunyi di sebuah bank yang ketika mereka coba untuk berdiam, tiba-tiba ponsel dari salah satu warga berbunyi dan itulah awal mula kemunculan monster ini yang berasal dari meteorit yang jatuh. Dan kembali ke masa kini, mereka terlihat berjalan menyusuri rel kereta api. Di sana si ibu tak sengaja menginjak jebakan botol yang menimbulkan suara berisik sehingga di sini si ibu sangat kerepotan ketika si adik berteriak karena kakinya terkena jebakan berduit, sekaligus si bayi yang menangis karena insiden tadi, di mana mereka sedang diawasi seseorang dari kejauhan entah siapa dia. Si kakak pun mulai beraksi dengan salon aktifnya dan menyalakan frekuensinya sehingga si ibu berhasil menembak hulunya. Mereka pun berlari ke dalam bangunan kosong yang di situ ada pria yang sedari tadi mengawasi, dan kebenaran itu adalah orang baik yang berniat menolong sehingga mereka dibawa ke tempat tinggalnya yang berada di bawah pabrik ini. Mereka bersembunyi di ruangan seperti tangki yang kedap suara. Di sini si ibu terkejut karena pria ini adalah Emmet, sahabat suaminya yang sempat kita lihat di awal video tadi. Yang tadinya Emmet tidak mengizinkan mereka tinggal di sini, namun setelah dia melihat seorang bayi, dia jadi tidak kolu. Akhirnya dia mengizinkan mereka untuk tinggal sementara. Setelah itu si ibu pun cacahan dengan Emmet menanyakan siaran radio selama 4 bulan ini memutar lagu yang sama, maka jelas di luar sana masih ada orang yang masih bertahan hidup, di mana Emmet sudah tidak memiliki keyakinan kehidupan yang akan kembali normal. Setelah anak dan istrinya harus tewas karena ulas si monster, tujuan dia sekarang adalah membunuh monster sebanyak-banyaknya demi membalas dendam atas kematian keluarganya. Saat semuanya sedang tertidur, si kakak membangunkan si adik untuk mencari informasi stasiun radio tersebut, dan setelah beberapa jam melakukan penelitian, mereka berhasil menemukan lokasi stasiun itu yang ternyata berada di sebuah pulau yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal saat ini, yang artinya si kakak memiliki senjata baru, yaitu menyiarkan frekuensi dari alat pendengarannya melalui radio. Meskipun si adik menolak ide si kakak yang selalu bikin masalah, si kakak Debeban pun tetap memaksa untuk pergi demi menyelamatkan manusia yang masih tersisa dan menebus dosanya di masa lalu. Singkatnya, si kakak telah sampai di tempat terakhir kereta beroperasi setelah si monster membantai semua penumpangnya. Yang terlihat ini sangat mengerikan setelah melihat lubang besar yang dibuat si monster itu sendiri. Di situ juga si kakak menemukan kotak P3K yang ketika hendak mengambilnya, tiba-tiba ya, karena kelakuan bengal si kakak yang tidak ngadengi omongan kolot, kini dia terancam bahaya. Yang sebenarnya dia bisa mengatasi ini, namun gara-gara ketakutan dia sulit untuk memompa senapannya sehingga beruntung ada Emmet yang menyusulnya karena disuruh ibu si kakak. Mereka pun bersembunyi yang kemungkinan ada monster lain yang muncul, di mana si kakak meminta Emmet untuk membantunya menuju pulau yang dimaksud. Awalnya Emmet menolak, namun karena dengan tujuan ingin menyelamatkan manusia, akhirnya dia menyetujuinya.
Si ibu sendiri memasukkan bayinya ke dalam kotak dengan tabung oksigen yang sudah menipis. Dia bermaksud untuk keluar mencari obat-obatan agar luka pada kaki si adik tidak infeksi. Namun si adik menolak karena tidak ingin ditinggalkan sendirian. Namun si ibu berhasil meyakinkan bahwa dia keluar hanya di dalam. Loh, keluar hanya sebentar saja. Setibanya di kota, si ibu langsung masuk ke apotek mencari obat-obatan juga tabung oksigen untuk meredam tangisan si bayi agar bisa bertahan beberapa waktu ke depan. Sementara si adik tampak menggendong si bayi yang barusan tertidur. Dia gabut menunggu ibunya belum pulang juga, sehingga tiba-tiba dia berubah seperti si kakak yang nekat keluar berjalan mengelilingi pabrik tanpa tujuan yang jelas. Yang ketiga, dia menemukan mayat manusia. Dia berteriak sehingga memancing si monster keluar, dan akhirnya dia kerepotan sendiri segera masuk ke dalam tangki dan lupa menganjal pintunya. Karena ulahnya kini mereka berdua harus terjebak di dalam tangki rapat yang tidak sedikit pun udara bisa masuk, sedangkan tabung oksigen si bayi semakin menipis sehingga mereka merasakan engap. Alhasil si adik harus kesulitan. Beruntung sekali si ibu datang tepat waktu dan menyadari akan bahaya terhadap anaknya. Dia cukup tenang menghadapi ini. Yang pertama dia lakukan meletakkan tabung oksigen di atas minyak yang bocor. Dia menembak untuk memancing si monster keluar sehingga tak bisa mati oleh api. Si ibu pun menembak saluran air untuk menimbulkan suara gemericik air agar si monster kesulitan mendengar pergerakannya, sehingga dia bisa masuk ke dalam tangki besi dan menyelamatkan kedua anaknya. Singkat cerita, malam pun puek, si kakak dan Emmet sudah tiba di dermaga. Mereka mencari kapal untuk menuju ke pulau di mana ada anak kecil yang tengah duduk sendirian. Tiba-tiba si anak mengikat leher Emmet yang terikat ke rongsokan sehingga menimbulkan suara berisik dan ya, datanglah golongan manusia gawe atau putus asa yang bermaksud untuk menculik si kakak. Di situ Emmet memberi kode agar si kakak loncat ke air, dan ketika sudah dilakukan, Emmet langsung melukai si pria hingga dia menjerit kesakitan yang membuat monster muncul dan membantai kelompok putus asa ini. Atas keributan itu memancing banyak monster keluar yang mengacak-acak dermaga ini juga menyelam dan membuat Emmet kasihan. Namun beruntung si kakak menolongnya naik ke atas kapal. Sementara satu monster masih marah-marah di jero air hingga dia juga naik ke kapal tersebut. Tiba di pulau yang dimaksud, si kakak pun tidak selamanya menjadi beban, di mana ide dia kali ini akan membuahkan hasil. Di sini mereka menemukan tempat paling aman sehingga Emmet langsung menceritakan ide si kakak untuk menyiarkan frekuensi dari alat pendengarannya pada bapak kepala desa yang memimpin di sana, dan ide ini langsung disetujui oleh bapak kepala desa ini. Esok harinya, saat Emmet tak sengaja melihat kapal rusak di tepi pantai yang sempat dinaiki si monster yang secara kebetulan terbawa ombak ke pulau ini, sehingga kedatangan mereka berdua hanya membuat malapetaka di pulau ini. Di situ bapak kepala desa membawa si kakak ke stasiun radio yang jauh dari pemukiman, di mana si monster sempat merusak mobil dan hampir melukai si kakak, namun mereka beruntung dan sampai dengan selamat. Setibanya di dalam, Emmet meminta bapak kepala desa untuk ikut masuk, namun beliau memilih untuk menyelamatkan warganya sehingga sementara itu si ibu yang masih bersembunyi di dalam tangki dirasa sudah aman. Si ibu memutuskan untuk keluar, yang di situ ekspresi Markus pertanda ada monster, dan benar saja si ibu ternyata belum waktunya untuk keluar. Dan di sini si ibu dan anaknya mengalami momen menegangkan ketika tutup tangki tidak sempat ditutup, sehingga si monster berusaha menggapai mereka yang mengpet pojok tangki. Di saat bersamaan Emmet dan si kakak masih berusaha masuk ke ruang siaran, di mana mereka harus bergerak secara lelaunan. Namun karena si kakak adalah tunarungu, dia tidak menyadari bahwa pintu yang dibukanya menimbulkan suara berisik sehingga Emmet harus mengorbankan dirinya, namun tidak sampai membuatnya tewas. Saat ibunya sedang kewalahan itulah si kakak langsung menekan tombol on air, yang artinya dia siap untuk siaran, yang langsung menempelkan alat pendengarannya dan